Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh 13 dari UKBM kalian di halaman 120. Nah, di situ permasalahannya adalah tentukan bayangan parabola. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 oleh dilatasi dengan titik O ini 0,0 sebagai pusat dan K sama dengan 2 sebagai faktor skala. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan parabola dan bayangannya. Nah, maka seperti biasa kita harus paham bahwa titik X, Y itu terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dan bayangan dilatasi dengan titik O 0,0 sebagai pusat dan K sama dengan 2 sebagai faktor skala adalah X aksen, Y aksen. Maka kita bisa menjawab permasalahan ini anak-anak. Nah, kita punya di sini, kita tuliskan dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan, nah di sini isinya adalah faktor skalanya. Nah, karena kita membuatnya ini dalam bentuk matriks, maka kita kalikan faktor skalanya 2 dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Berarti di sini menjadi 2, 0, 0, 2. Nah, ini kita kalikan dengan X, Y, ini sama dengan apa? Nah, sebelum ke situ anak-anak kita harus kalikan ini terlebih dahulu. Nah, hasil kalinya ini apa? Nah, hasil kalinya itu adalah ini 2 kali X ditambah 0 kali Y, berarti di sini 2X. Kemudian di sini 0 dikali X ditambah 2 kali Y, maka di sini adalah 2Y. Nah, dengan demikian maka kita bisa juga peroleh ini ekivalen dengan apa anak-anak? Ini ekivalen dengan X aksen itu sama dengan 2X. Berarti di sini X itu sama dengan apa? X sama dengan X aksen per 2. Kemudian di sini kita bisa juga tuliskan Y aksen sama dengan 2Y. Maka dari sini kita bisa memperoleh Y sama dengan Y aksen per 2. Nah, langkah selanjutnya itu seperti biasa. Kita akan mensubstitusikan dia ke persamaan kurva ya ini di sini karena ini adalah parabola. Maka kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Sekarang Y-nya tadi apa? Y-nya sama dengan Y aksen per 2 sama dengan X-nya apa di sini? Berarti di sini X aksen per 2 kuadrat dikurangi 4 dikali X aksen per 2 ditambah 3. Nah, sekarang kita sederhanakan Y aksen per 2 sama dengan X aksen kuadrat per 4 dikurangi 2 X aksen, hari ini kita coret ditambah 3. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi anak-anak. Maka di sini menjadi Y aksen ini saya kalikan 2 semua. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat per 2 dikurangi 4 X aksen ini ditambah 6. Maka kita bisa memperoleh bayangannya, persamaan kurva bayangannya itu adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat per 2 dikurangi 4X aksen ditambah 6. Nah, selanjutnya anak-anak kita bisa menggambarkan grafiknya. Untuk menggambar kurvanya, maka terlebih dahulu kita menentukan titik-titik yang dilalui oleh kurva itu. Nah, kalau kalian ingat kembali, caranya untuk menentukan titik-titiknya itu adalah dengan pertama kita menentukan titik pusatnya dulu anak-anak, titik puncaknya. Nah, jadi di sini titik puncak itu bisa kita cari menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, kita cari dulu titik puncaknya dari persamaan kurva yang pertama. Y sama dengan X kuadrat
dikurangi 4x ditambah 3. Nah, x-nya itu 2, berarti kita bisa peroleh y-nya min 1. Kemudian ke kiri saya ambil 1, ke kanan 3. Berarti kita bisa menentukan titik y-nya. Begitu juga untuk persamaan kurva bayangannya, yaitu y aksen sama dengan setengah x aksen kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Nah, di sini titik puncaknya x-nya itu adalah 4. Ke kiri saya ambil 2, ke kanan saya ambil 6. Nah, ketika x-nya 2, y-nya 0. Ketika x-nya 4, y-nya negatif 2. Ketika x-nya 6, y-nya 0. Ini saya substitusikan ke persamaan ini, kurvanya, kurva bayangan. Kalau yang ini x-nya saya substitusikan ke persamaan kurvanya. Nah, kalau kita sudah punya anak-anak titik-titiknya, maka selanjutnya kita bisa menggambarkan ini anak-anak. Nah, yang pertama itu kita punya titik apa? Titik 2, negatif 1. 2 di sini, kemudian negatif 1-nya di sini. Kemudian kita punya titik 1,0 di sini, kemudian 3,0 di sini. Nah, kalau kita hubungkan, ini berarti kan menjadi seperti ini. Ini masih bisa kita perpanjang. Nah, selanjutnya untuk bayangannya itu kita punya titik 4, negatif 2. 4, negatif 2 itu ada di sini. Kemudian 2,0 ada di sini dan 6,0 ada di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini anak-anak. Nah, ini juga titik-titiknya bisa diperpanjang. Nah, kalau kita mengamati, ini dia karena K-nya lebih dari 0, maka dia mengalami yang namanya perbesaran. Maksud saya lebih dari 1, K-nya lebih dari 1, maka dia mengalami yang namanya perbesaran. Dan hasil bayangannya bagaimana? Hasil bayangannya itu posisinya searah dengan posisi benda. Maka di sini kita lihat perbesarannya menjadi 2 kali lipatnya. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari saya mengenai contoh 13. Silakan kalian pahami dan kalian pelajari. Semoga ini membantu kalian dalam belajar.